Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Cangulik, sahabat-sahabatku Cangulik. Pada kesempatan kali ini Cangulik akan membahas mengenai Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop itu sendiri adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit dan mengubah komposisi foto hingga desain grafis. Nah, ini adalah tampilan Adobe Photoshop ketika kita pertama kali menjalankan Adobe Photoshop. Dimana di sini ada kolom recent, ya. Kolom recent ini adalah bekas desain yang kemarin gitu loh. Tampilannya masuk ke sini. Kemudian kalau kita akan membuat desain awal, kita akan bekerja awal, ya, akan bekerja lagi, kita bisa mengklik create new. Nah, di sini ada settingan kertas ya, yang perlu kita pahami. Awal kita mendesain di Adobe Photoshop adalah settingan kertas atau settingan desain yang akan kita gunakan berapa ukurannya. Nah, di kolom untitled ini adalah penamaan lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Misalkan di sini kita akan beri nama, karena kita akan bekerja membuat brosur, kita beri nama brosur. Nah, kemudian di sini ada width. Width artinya lebar kertas. Height artinya panjang kertas atau panjang desain yang kita akan gunakan. Ya, tergantung sesuai dengan ukuran desain yang mau kita butuhkan. Misalkan aja ini 42, ini sebagai contoh. Kemudian unitnya, satuannya kita bisa menggunakan inci atau senti. Nah, lebih mudahnya kita menggunakan sentimeter. Kemudian orientation di sini ini adalah tampilan lembar kerjanya atau lembar kertasnya. Di sini ada portrait. Portrait artinya berdiri, landscape artinya tidur. Nah, di sini ada airbird. Nah, airbird kita bisa checklist atau tidak. Kalau airbird kita checklist, nanti kita bisa mendesain di luar lembar kerja. Ya, di lembar kertasnya ini kita bisa mendesain. Kita tidak usah juga tidak apa. Kita hilangkan kalau kita tidak mau. Nah, kemudian di sini ada resolusi. Ya. Resolusi 72 pixel per inci. Ini artinya apa? Kalau konsumsinya kita dalam mendesain ini hanya untuk media sosial, kita cukup menggunakan resolusi 72 ya. Kalau konsumsi desainnya ini kita untuk dicetak ya, kita bisa menggunakan 300 ya. 300 pixel per inci kalau mau dicetak. Jadi konsumsinya gini, kalau pixel yang kita gunakan lebih banyak atau bintik-bintik dalam gambarnya itu lebih padat, maka gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Nah, namun ada kelemahannya. Kita menggunakan resolusi tinggi, tapi spek komputer kita hanya rendah, maka akan menjadi berat komputer dalam mendesain. Kalau spek komputernya rendah, lebih baik resolusinya menggunakan yang rendah saja. 72 sudah cukup
kalau mau desainnya ini hanya sebatas untuk media sosial. Nah, kemudian color mode. Nah, di sini yang biasa digunakan dalam dunia percetakan atau dunia desain yang sering dipakai adalah RGB dan CMYK color. Atau artinya gini, kalau kita konsumsi desainnya hanya untuk media sosial, kita cukup ke RGB color modenya. Namun kalau konsumsi desainnya ini adalah untuk dicetak, kita bisa menggunakan CMYK color. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan, mau dicetak atau mau digunakan hanya untuk media sosial. Nah, CMYK, misalkan kita pilih CMYK, resolusinya 72, gimana? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Mau 300 color modenya CMYK, ya boleh-boleh saja. Cuman ada kekurangannya, nanti hasil cetaknya kurang tajam. Kalau mau mendapatkan hasil cetak yang tajam, kita bisa menggunakan resolusi 300. Nah, ini. Kemudian background content, ya, kita bisa pilih white, black, background color, transparan atau custom. Ini enggak masalah. Tinggal kita nanti enaknya yang mana menggunakannya. Ya, sebagai contoh kita menggunakan yang white. Nah, jika sudah, ya ini udah nggak perlu, ini nggak perlu. Jika sudah disetting sesuai dengan kebutuhan desain kita klik create. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja atau layar kosong yang ada di Adobe Photoshop. Sekiranya itu untuk pengaturan setting lembar desain di Adobe Photoshop. Kalau ada pertanyaan atau masukan untuk ini, untuk itu, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.